Oke, nah sekarang kita serahkan atau kita berikan kesempatan pada teman-teman atau para peserta yang ikuti bedah buku ini. Silahkan kalau yang mau langsung raise a hand, acungkan tangan, atau mungkin chatting. Kami tunggu, ya. Silahkan kalau ada yang mau komentar, ada? Sudah ada belum? Pak Sari ada? Enggak. Belum? Bu Julita sudah angkat tangan. Bu Julita, silakan Bu Julita. Bertanya Prof. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon saya matikan karena unstable nih, Prof. Saya matikan videonya. Yang sudah tahu kok yang ngomong. Iya. Ternuan Prof. Ya, Mas Ahmad Wadi, selamat tentunya buku ini. Saya juga sudah membaca buku ini kelihatannya pada awal-awal COVID dulu itu ya. Kemudian saya sempat membaca karena kebetulan work from home, jadi saya punya kesempatan. Memang saya setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Mutakin. Saya kira buku ini memang bisa menjadi gambaran, khususnya secara keseluruhan, walaupun memang tidak, kalau bagi saya juga tidak terlalu detail sekali gitu, dan kita belum sampai kepada yang tadi juga sempat disebutkan what next-nya gitu. Nah, yang menarik memang buku ini dibanding kalau saya lihat juga dengan bukunya Prof. Hasbullah, Prof. Laksono yang tentunya juga membahas secara komprehensif sistem pembiayaan. Buku ini kelihatannya lebih dari sisi supply side gitu ya. Saya melihat lebih banyak membahas mengenai provider. Nah, hal-hal itu mungkin yang belum banyak diketahui oleh mahasiswa ataupun dari sisi BPJS. Jadi problem-problem yang menurut saya lebih membumi dan banyak di lapangan. Saya kira menarik. Jadi beberapa supply side saya masih mengingat-ingat bukunya juga karena bukunya ada di kantor, itu mengenai penguatan gatekeeper begitu. Hal itu disebutkan juga bagaimana penguatan gatekeeper ini akhirnya kemungkinan akan menjadi satu solusi. Namun juga sebetulnya kalau saya boleh mengkritisi di dalam penguatan gatekeeper ini problemnya apa sebetulnya? Apakah kompetensi dokter? Karena kita lihat gatekeeper ini kan variasinya sangat jauh ya di lapangannya. Kita memang mudah mengemukakan bahwa gatekeeper diperkuat. Tapi seperti apa solusi konkretnya? Nah, ini mungkin perlu dibahas karena juga tadi masalah equity saya kira di dalam buku ini juga sudah dibahas, bukan hanya provider, tapi peran Pemda dan sebagainya kan akan sangat. Nah, kalau misalnya ada seri kedua ini nantinya ada lanjutan, harapan saya hal-hal ini bisa dibahas lagi terkait juga dengan isu JKN mungkin saat ini karena juga dengan KBK dengan itu seperti apa sih problem puskesmas, problem rumah sakit juga kan akan diterapkan isu global budget, isu kelas standar itu yang Pak Mutakin sedang mengawal saat ini dan juga kebutuhan dasar kesehatan yang saya melihat belum banyak terlalu dibahas di dalam buku ini. Nah, mungkin Pak Ahmad Fuadi bisa memberikan komentar mengenai hal ini supaya tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. Tapi overall buku ini memberikan gambaran bagi yang ingin belajar JKN, menurut saya ini sudah cukup. Dan ini juga untuk mahasiswa MAK yang belum punya background mengenai JKN ini bisa digunakan. Terima kasih. Ya, silakan Mas Ahmad untuk menanggapi dari Bu Litan. Silakan. Baik, pertama terima kasih Bu Julita sudah memberikan apresiasi sekaligus kritik ya. Memang terus terang ketika membuat buku ini ada kebimbangan, ada trade off antara saya memperluas atau memperdalam. Jadi kalau memperluas itu dalam artian saya mau bahas semuanya, tapi komprominya adalah tidak banyak yang saya bahas secara detail gitu ya. Dan memang ini menjadi satu kekurangan dan mudah-mudahan memang sudah ada rencana ke depan untuk menuliskannya lebih detail untuk masing-masing persoalan.
Dan saya pikir juga banyak seperti Prof. Laksono dan dosen-dosen yang lain, gitu, peneliti-peneliti yang lain juga berusaha untuk bisa menjabarkan jauh lebih detail masing-masing itu. Terkait dengan gatekeeper yang tadi, saya sempat menulis ada satu hal yang memang ada di buku tersebut dan saya juga sempat tulis di koran waktu itu. Bagaimana permasalahan primary care ini mudah untuk diucapkan, tapi begitu sulit untuk bisa diimplementasikan. Jadi mohon izin share seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ya, ini di bagian ketiga itu ada bahasan tentang layanan primer yang saya sebut di situ dan beberapa memang sudah saya tulis di koran. Masalah ketersediaan yang tadi gap kita terlalu jauh antara urban, rural, remote, ya, apalagi kepulauan, gitu, agak sulit untuk bisa membuat single model untuk Indonesia yang begitu besar. Sehingga nanti ini udah ada di kepala saya bagaimana bisa merumuskan atau membuat health system strengthening di primary healthcare ini. Bagaimana sih sebenarnya model yang cukup kuat sehingga yang terbayang di kepala saya pikir begini. Jadi untuk Indonesia yang begitu luas ini kita tidak lagi bisa berpangku pada satu model saja dan model itu kemudian diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ada model-model yang mungkin harus dimodifikasi. Mungkin ada 2 atau 3, saya belum bicara terlalu detail ke arah situ, tapi idenya adalah kita harus acknowledge, mengadres bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing, punya problemnya masing-masing, dan punya resources-nya masing-masing yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Apakah bisa diselesaikan dengan cara akreditasi? Mungkin bisa pada beberapa tempat, tapi tidak bisa pada banyak tempat yang lain. Apakah bisa dengan hanya memberikan insentif misalnya kapitasi? Saya sempat tulis bahkan kegagalan kapitasi pada waktu itu tahun 2000, akhir 2018 kalau nggak salah di Kompas waktu itu. Bagaimana kapitasi itu dalam tanda kutip saya sebut sebagai sebuah kegagalan jika memang tidak ada, bukan gagal dalam artian state kemudian kita harus berubah, tapi kalau kita tidak mampu untuk bisa memperbaiki saat ini, itu ada kemungkinan atau potensi kegagalan yang jauh lebih besar di masa depan. Karena banyak hal yang terjadi, misalnya saja apa yang sedang kami lakukan untuk meng-capture swasta dengan publik misalnya, bagaimana satu wilayah itu, saya sempat datang ke satu puskesmas di daerah Jakarta, puskesmasnya kecil, dua dokter saja yang ada di situ, tapi dia mengcover sekitar 25.000 peserta. 25.000 peserta, sedangkan ada klinik swasta tidak jauh dari situ, dia hanya mengcover cuma 1.000 peserta. Ketika saya coba melakukan analisis, ada berbagai macam problem yang tidak tampak di permukaan, tapi itu nyata ada di lapangan, gitu ya, ada di lapangan. Bagaimana ada kompetisi kompetisi pendapatan dari kapitasi yang tidak ingin dilepas di salah satu pihak, tapi di pihak yang lain kualitinya juga tidak mampu untuk bisa memberikan kualitas yang lebih baik daripada itu. Itu satu. Korupsi karena kapitasi masuk ke ke pemerintah daerah dan lain-lain, itu menjadi lahan korupsi masing-masing. Kemudian aturan lokal yang bisa jadi, bukan bisa jadi, memang terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya, BPJS yang satu di daerah A dengan BPJS di daerah B itu bisa jadi berbeda, dan perbedaannya itu bisa sangat signifikan, gitu ya. Sehingga ada satu ide, sempat saya tulis di buku ini di bagian yang ketiga, itu bab keempat kalau nggak salah, ya.
bagaimana mencoba untuk melakukan revolusi pecah puskesmas nih. Ini sekadar ide, nanti bisa dielaborasi, orang boleh mengkritik ide ini, dan saya sudah sempat tulis di koran Kompas juga waktu itu. Kita bisa mengkritik ini, kita bisa bertukar ide, pikiran, bahwa saya merasa bahwa konsep UKM dan UKP yang pada tahun 1960, 1970 itu sebuah breakthrough ya, sebuah terobosan. Tapi ketika kita sudah sampai di tahun 2020, apakah konsep itu masih ingin kita pertahankan, atau kita ingin mengubah sesuatu yang kita harus adjust terhadap perkembangan zaman, perkembangan resources yang ada, dan itu yang kemudian saya pikir kita harus pecah puskesmas antara yang dulu kita sebut UKM dan UKP dengan mungkin terminologi yang baru, dengan fungsi yang baru, dengan pendekatan yang baru. Memang implikasinya menjadi panjang, misalnya ada perubahan Permenkes, perubahan undang-undang, tapi ide ini menjadi satu hal yang layak kita diskusikan ke depan, ya. Dan bagaimana orang-orang di puskesmas ini terbebani begitu banyak dengan sistem informasi yang banyak sekali. Mereka harus kerjakan Piker, Komdat, Simpus, SITT, SIHA, dan lain-lain, yang pada tahun 2015 saya sempat melakukan penelitian itu. Satu orang, saya pergi ke ada 3 daerah, jadi kami ambil urban, suburban, sama rural, ya. Dan setiap puskesmas itu hampir satu orang itu terbebani banyak program, yang masing-masing program tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Dan ketika kami coba triangulasi, ada ketidakrelaan untuk melepas programnya masing-masing. Nah, ini kan persoalannya memang banyak sekali, ya. Satu-satu perlu diperbaiki, dan saya pikir dulu sempat ada yang bertanya, ini buku ini banyak sekali memaparkan permasalahan. Lalu kita harus mulai dari mana untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Memang jawaban politisnya adalah ya, kita harus berjalan secara beriringan paralel. Nah, tapi berjalan paralel ini itu yang seringkali sulit untuk bisa kita lakukan. Tapi paling tidak saya berharap sih kalau setelah membaca buku ini, pembaca kemudian mendapatkan insight, oh iya ini memang ada permasalahan di sini dan bagaimana mencoba untuk menyelesaikannya gitu. Buku ini tidak memberikan jawaban, memang buku ini tidak memberikan jawaban, tidak memberikan langkah apa yang ke depan, tapi lebih ini loh permasalahannya, apa yang mesti kita beresin ke depan. Ayo kita coba rumuskan bareng-bareng, dan saya berharap orang yang membaca ini juga kemudian oh iya, bagaimana kalau kita punya ide seperti ini. Dan itu yang saya berharap ketika mahasiswa membaca ini atau peneliti membaca ini. Kalau peneliti mungkin sudah lebih deep ya, lebih dalam lagi memahami ya, bagaimana kita menyusun rangkaian-rangkaian puzzle yang tadi seperti Pak Mutakin bilang. Kerangkanya sudah ada, tinggal kita bagaimana merombak dinding yang sebelah kanan mungkin harus dibongkar, diganti dengan dinding yang lain ya. Ini yang disebut sebagai arsitektur, tapi secara filosofis, secara fondasi sebenarnya kita sudah punya fondasi yang cukup kuat, yang menempatkan kepentingan masyarakat Indonesia itu sebagai tujuan utama dan tujuan landasan dasar kita mengimplementasikan JKN ini. Demikian dari saya, mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain. Ya, benar Bu Julita, puas? Ya. Ya, atur nuwun. Ya, jadi ini memang banyak hal ya. Buku itu selalu tidak bisa menangkap perkembangan terakhir ya. Ini nulisnya berapa tahun Pak Ahmad Budi? Nulisnya 1 tahun. 1 tahun, ya. Tahun berapa Pak? Terus sampai cetak itu berapa tahun? Ada sebentar. 1 tahun lebih sedikit sampai akhir cetak. Ya. Oh, ya, menulis buku itu tanah di situ Bu Lita ya. Jadi kita susah untuk menangkap yang terbaru terakhir ya. Seperti buku sendiri juga saya nulis hampir 4 tahun, ya 2014. Mau dicetak ada yang baru, mundur lagi, tambah lagi. Betul. Oke, silakan. Kemudian yang lainnya kalau ada dari Bu
Dewi Lestari ya nih. Assalamualaikum Prof. Dari Milis Siapa dapat info tentang bedah buku ini dari Tarik. Memang sudah waktunya untuk evaluasi JKSN ini ya. Sukses terus Prof. Oke. Nah ini memang tidak langsung ke bukunya Pak Fuad. Tapi saya juga ingin tanya nih dari Bu Dewi ini bagaimana Pak Fuad terhadap Undang-Undang SDSN atau revisi Undang-Undang ini bagaimana? Ini agak lepas dari buku ini ya. Tapi ini pertanyaan Bu Dewi ini. Bagaimana, Prof? Ya, tadi pagi nggak ikut ya, karena terlalu pagi di Belanda ya. Tadi ya saya belum siap. Mengenai revisi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS, mungkin Bu Dewi juga masih terkait dengan itu juga ya. Apakah perlu Bu itu, Pak Fuad? Iya, Undang-Undang SJSN itu kan tahun 2004 dengan proses yang lumayan panjang ya. Waktu itu saya sempat tulis juga, itu 57 kali kita revisi undang-undang dengan perjalanan revisi yang paling panjang dalam sejarah gitu ya. Ada insight memang setelah 20 tahun, ini kan hampir 20 tahun undang-undang itu. Dan pasti akan ada banyak persoalan yang sudah tidak dijawab lagi melalui undang-undang itu, dan sebuah keniscayaan sebuah undang-undang itu harus direvisi. Sebuah keniscayaan dan bukan sebuah hal yang tabu juga ketika kita mengubah satu undang-undang. Misalkan saja, apakah kita ingin bertahan dengan, tadi saya ceritakan, Pak Mutakin juga sempat menjelaskan tadi ada pooling itu, apakah mesti 1, apakah mesti boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu ya. Apakah boleh seperti itu? Mungkin Prof. Laksono juga sudah membahas itu jauh lebih dalam. Apakah kita ingin bertahan dengan itu, dengan situasi yang setelah kita jalani selama 5 tahun ini, ternyata tidak banyak hal yang bisa kita selesaikan. Memang akhir tahun ini dengan adanya pandemi, ada kelihatan bahwa bahwa BPJS Kesehatan itu tidak mengalami defisit. Tapi siapa yang tahu bahwa nanti akan ada rebound di tahun-tahun ke depan setelah pandemi selesai, ternyata defisit lagi. Kita sudah berusaha untuk menambal kanan kiri kebocoran-kebocoran itu, tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar daripada itu kan sebenarnya, apakah memang sistem seperti ini ingin kita pertahankan, atau kita diperkenankan untuk melakukan modifikasi. Jika memang diperkenankan untuk melakukan modifikasi, sejauh mana modifikasi itu akan kita lakukan. Gitu ya. Dan saya pikir ada revisi-revisi yang perlu dilakukan. Ya. Ada revisi-revisi dilakukan, tapi tentu perubahan ini juga harus didahului dengan kajian-kajian yang mendalam, yang saya berharap bisa dilakukan oleh banyak pihak, banyak stakeholder, kajian-kajian yang sifatnya mendalam, kemudian kita bisa brainstorming sama-sama, dan dari hal yang sudah kita temukan, ya kita bisa bukan menyusun ulang, saya pikir tidak menyusun ulang, tapi bagaimana memperbaiki yang sudah sudah obsolete, terus kita perbaiki, atau yang sudah pernah kita tambal, tapi ternyata tambalannya tidak cukup kuat, kita harus ganti. Saya pikir itu sebuah keniscayaan, Prof. Mau dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun ke depan, kita harus memikirkan ulang gitu. Ya, jadi salah satu yang tadi juga dibahas ya, mungkin di bukunya Pak Ahmad Fuad ini, yang tadi yang Pak Mutakin juga bahas ya, mengenai pooling ya, yang ada gambarnya itu. Jadi di halaman berapa saya tadi sudah baca. Halaman berapa Pak? Halaman yang pooling, gambar single pool ada 20 ini. Halaman 26. 26 ya. Coba kalau ada yang bawa buku ini atau sambil buka ya, halaman 20. Ya. 21 sampai 26. Ya, mungkin bisa ditekankan tentang tadi yang disampaikan Pak Mutakin ya, dan juga Pak Ahmad Fuadi sama Bu Dewi tadi ya. Ya, jadi ini yang mungkin Pak Ahmad bisa memaparkan dengan ini apa yang bisa kelihatan ya, yang ada gambar ini. Ya. Ya, kita bisa dilihat karena memang ini jadi satu perdebatan yang sangat keras ya di beberapa tempat ya, karena menyangkut apakah
BPJS itu single pool itu memang seperti itu karena de facto ya di Thailand itu ya itu ada 3 pool ya, yang pool untuk PNS, pool untuk orang miskin dan pekerja yang terpisah loh, terpisah sekali. Plus masih ada lagi pool bebas ya, pool yang keempat ya, yang ikut UHC, tapi malah justru dianjurkan oleh pemerintah Thailand sekarang menganjurkan orang-orang yang punya uang untuk tidak pakai UHC untuk ada semboyan proud to pay. Ya, gimana Pak Ahmad? Wadi, silakan di halaman 26 ini. Iya, memang ketika membaca ulang. Jadi ketika menulis buku ini, saya berusaha lagi untuk membaca banyak konsep dan banyak pengalaman dari berbagai negara ya. Jadi sampai saya baca di Argentina ada yang punya sampai di Argentina itu sekitar 300 pool mereka punya. Di Jepang juga begitu, walaupun lebih sedikit sekitar 15-an. Di Jerman juga banyak. Ada beberapa pool. Di Thailand yang tadi Prof. Laksono bilang itu saya melihatnya lebih mirip dengan pola kita sebelum JKN. Ada jam sostek, ada askes gitu ya. Kemudian ada jam kesmas ya orang pur. Di China juga ada rural, ada asuransi untuk rural, ada yang urban dan lain-lain. Jadi memang tidak ada resep tunggal. Kalau saya sebut dalam buku ini mungkin beberapa kali sempat baca itu tidak ada dalam tanda kutip resep tunggal bagaimana kita mana sih yang paling tepat, mana sih yang benar, mana yang salah. Jadi tidak ada benar dan salah. Saya pikir memang pada saat itu saya tidak berada dalam posisi sebagai aktor atau sebagai orang yang ikut merumuskan, tapi berusaha untuk membaca bahwa single pool itu dilakukan dengan prinsip big number ya, semakin banyak yang bersatu maka dana yang terkumpul akan semakin banyak. Tapi ternyata setelah pengumpulan banyak itu tidak menjawab persoalan karena memang kita tersandera dengan saya sampaikan dengan istilah dalam tanda kutip tersandera ya. Tersandera dengan kata-kata iuran yang ketika pemerintah berupaya untuk mengkaji ulang apakah perlu naik atau tidak, ada resistensi yang begitu besar dari masyarakat kita sendiri tentang kenaikan iuran ini. Jadi Prof. Laksono juga saya sempat baca tulisan-tulisannya di Kompas gitu ya, bagaimana sebenarnya tahun 2018 ya klaim rasio PBI yang kita harapkan subsidi silang itu terjadi ke orang-orang PBI, tapi ternyata klaim rasio mereka hanya 43%. Tapi justru kebobolan dana kita itu lebih banyak dari peserta dalam tanda kutip mandiri ya. Itu claim ratio-nya sampai 240-an. Nah, ketika mau dinaikkan ada kebimbangan yang begitu besar dan seringkali ide untuk menaikkan atau usulan untuk kenaikan itu kalah oleh suara-suara masyarakat yang resisten terhadap itu. Ya, kebutuhan untuk menaikkan sebenarnya ada, tapi resistensi tidak mampu kita imbangi dengan rasional yang bisa diungkapkan dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu satu hal lagi yang saya pikir juga menjadi salah satu celah yang harus diperbaiki, bagaimana saya sempat sebutkan juga di situ, bagaimana public relation sebuah asuransi nasional itu harus diperkuat. Jadi bagaimana mengkomunikasikan itu dengan bahasa masyarakat yang dapat diterima oleh mereka, tidak dengan bahasa akademis kita gitu ya, atau dengan bahasa politis, tapi dengan bahasa masyarakat yang semua orang bisa menerima itu, memahami itu dengan baik ya, bahwa kita punya problem begini dan itu harus kita pecahkan secara simultan dan komprehensif. Gitu Prof, saya pikir masalah pooling itu memang perdebatannya panjang. Saya pikir kita nggak akan selesai dalam waktu 1 jam 2 jam. Mungkin harus ada satu buku khusus Pak ya. Satu buku khusus betul. Ya, ini memang betul nih. Mungkin barangkali Bu Lita nih yang lagi banyak membahas juga mengenai kebijakan publik, pooling, purchasing juga nih ya.
Karena memang Ya. yang kita lihat tadi yang tanpa Ahmad ya, bahwa tidak ada satu resep ya Pak untuk satu negara bahwa terbaik itu harus single pool atau 3 pool atau 10 pool ya. Ini Ya, konteks itu selalu ada ya. Oke. ya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi nggak ya yang pertanyaan? Ada raise hand, silahkan. Pak Dono, nggak? Pak Dono ada nggak? Masih ada nggak Pak Dono? Pak Dono, ini masih di Inggris atau sudah pulang kampung? Oh, Pak Pak Dono sudah keluar. buat luar tuh sayang. Ya. Masih sama-sama pagi di sini. Oh, Pak Dono di Inggris ya? Pak Dono ya? Sepertinya masih di Inggris. Masih, Prof, masih di Inggris. Oh. Atau Bu Kris dari Undip ada di sini juga, Bu Kris. Tadi saya baca Bu Kris. Ada komentar, Bu Kris? Belum. Wow. Pak Mutakin, ada komentar mengenai single pool nih Pak Mutakin? Ya, terima kasih Prof. Mungkin sebelum ke single pool, Prof, mungkin saya tadi mau komentari yang tadi terkait dengan FKTP tadi Bu ya, yang kapitasi ya. Sebenarnya di bab 6 ya, ini bab 6-nya di buku ini sudah, menurut saya sudah, memang buku ini tidak dalam ya menurut saya, tapi ini luas memang, dari A sampai Z. Kalau kita baca ini kita bisa tahu gambaran luas tentang gambaran tentang JKN. Tapi memang ke dalamnya kita perlu, dan saya bilang kita perlu baca-baca lagi literatur-literatur yang dimasukkan oleh Pak Ahmad Fuadi. Jadi ini kalau ingin lihat dalamnya kita telusuri literaturnya nih. Itu saya lakukan Bu. Jadi memang saya baca dari literaturnya, kemudian saya membaca jurnalnya. Jadi ini yang ini. Tapi ini memberi gambaran yang lebih luas. Di bab 6 itu disampaikan tentang bagaimana reformasi kapitasi gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi tadi. Terus terkait single pool, Prof. Jadi saya sepakat tadi memang tidak ada yang harus sama di satu negara ya, memang akan sangat berbeda-beda. Jadi kita memang perlu melihat bagaimana efektivitas dari single pool ini. Tapi walaupun kalau saya tangkap pesan yang ada di buku ini, karena ini adalah bedah buku ya. Kalau pesan yang di buku ini kan memang disampaikan ya, memang misalnya kalau memang dia lebih kepada pool yang semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit jumlah poolnya gitu ya, maka akan semakin mudah amnesti di dalamnya gitu kan, yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fuadi. Itu mungkin kesimpulannya yang ada ya. Jadi kemudian punya diharapkan kalau dia semakin sedikit, maka efisiensi dari program IRESI ini akan semakin baik. Tapi dan kalau saya lihat sih memang sebenarnya sekarang di tren di dunia sekarang ya, arahnya kan sekarang arahnya ke arah yang semakin sedikit ya, ke arah mungkin yang ke arah menyatukan atau bagaimana tadi big number-nya itu yang lebih sedikit. Dan arahnya ke sana yang ini ya. Tapi mungkin untuk konteks Indonesia tadi yang sampaikan oleh Prof. Asono, kita perlu memang evaluasi tadi kan. Jadi kalau di buku ini memang kalau di tingkat nasional kita lebih pada agregat, data agregat ya. Misalnya kalau melihat pada equity sama-sama ini memang kita lihat pada agregat. Nah, memang yang dilakukan oleh PKMK selama ini dan dengan realis evaluasi ya Prof ya, itu memang kita bisa melihat sebagai bahan evaluasi bagaimana konteksnya di tingkat daerah ya, bagaimana equity di tingkat daerah. Nah di buku ini sebenarnya menurut saya memberi panduan nih bagaimana menilai sebuah equity di suatu kebijakan di JKN. Jadi ini bagi teman-teman mahasiswa, misalnya kalau membaca buku ini, kita bisa tahu nih, oh ini equity, bagaimana membedahnya, bagaimana membacanya ketika ada pro-risk, pro-poor gitu kan, bagaimana membacanya ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami konteks yang sedang dilakukan. Misalnya, saya ingat adanya diskusi tentang single tarif gitu ya, yang kemarin juga beredar gitu kan. Nah, membaca buku ini juga ada kerangka konsep yang kita pegang nih. Oh, single tarif, kita baca di bab berapa gitu, ini ada nyambung juga. Jadi kira-kira begitu, Prof, kalau pandangan saya, Prof. Ya, masih Pak Mutakin. Emang ya betul ya Pak Ahmad ya, bahwa ketika menulis buku ini ya, memang tadi yang di awal Pak Ahmad menyatakan ada kebimbangan ya, apakah menulis sebuah textbook atau sebuah buku yang ke arah opini ya, atau pendapat pribadi yang dalam bentuk buku yang kutip yang bisa ekstrim menyatakan baik atau jelek gitu ya Pak Ahmad ya.
Nah, memang ini menarik ketika membaca di halaman 26 ini memang ketika Pak Ahmad berhenti pada poin semakin sedikit jumlah pool semakin. Nah, ini sebenarnya Pak Ahmad memang berada dalam posisi untuk sebagai textbook ya, tidak menyatakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi ya. Ya mungkin beda dengan buku saya yang dibaca Pak Mutakin ya. Saya terus terang aja mungkin sejak awal ya ini sudah ada semacam apa ya, kekhawatiran bahwa single pool itu akan menimbulkan ketidakadilan baru, apalagi kalau yang masuk itu ada orang kaya ya, karena orang kaya itu cenderung aksesnya banyak karena yang dibayar oleh BPJS kan hanya point of service-nya ya, jadi rumah sakitnya, tapi transportasi, ongkos akomodasi keluarga dan sebagainya itu dibayar keluarganya. Jadi ini akan betul-betul membawa peluang untuk mereka yang punya uang untuk masuk ke BPJS dengan mendapat paling banyak. Jadi, nah ini yang terjadi Pak nih, yang mungkin Pak Mutakin paham ya, perdebatannya sudah mungkin 10 tahun yang lalu sebelum BPJS ada pun sudah kami concern betul pada equity yang karena pool yang satu, yang single pool ini bisa membuat pro-rates. Oke. Ada lagi? Kita masih punya waktu sedikit ya. Ada? Sudah, nggak ada. Waduh. Oke ya. Nah, kalau sudah nggak ada lagi ya. Ya. Kalau tadi boleh komentar, Prof? Silakan. Ya, tadi saya setuju, Prof. Jadi memang kita harus banyak baca buku ya. Jadi kalau memang misalnya tadi mau pahami tentang ide tentang fragmentasi gitu ya. Kalau memang di bukunya Pak Ahmad ini kan memang sekilas ya. Tapi kalau nanti kita baca bukunya tadi yang saya sampaikan, bukunya Prof. Laksono itu mungkin akan lebih dalam lagi dan dengan data-data yang lebih kuat lah. Jadi saya pikir itu yang mungkin bagi teman-teman mahasiswa mungkin perlu tadi membanyak baca referensi untuk lebih paham lagi. Terima kasih, Prof. Ya, memang tapi ini ada gini Pak Mutakin ya. Jadi kalau saya lihat ya buku seperti teks itu memang explaining ya Pak ya, menerangkan toh nggak? Pak Ahmad ya. Tapi buku yang seperti buku saya misalnya ketika saya juga pernah membuat buku teks juga ya, buku yang sifatnya explaining. Tapi buku saya terakhir bukan buku explaining, tapi buku yang mencoba untuk defending atau meraise issue ya, pendapat saya, opini seperti ini dalam bentuk buku yang tebal, yang panjang. Nah, memang akan beda sekali apa stylenya. Jadi menulis buku dengan tujuan yang opini itu Pak Mutakin ya. Nah, bisa dipahami ya. Memang ada dua buku yang seperti Prof. Laksono bilang ya, ada buku teks, ada buku ideologis dalam tanda kutip ya. Jadi kalau ideologis itu kita langsung menyatakan ini kita explain ini begini, tapi yang paling kuat gitu ya. Yang menurut saya yang begini, opini kita yang masuk di situ. Memang salah satu pertimbangan ketika saya awalnya saya mencoba untuk menulis itu lebih ke arah opinion gitu ya. Tapi saya pikir saya tarik lagi. Jadi ini pergulakatan juga ketika menulis ini memang panjang. Saya tarik lagi, saya ubah lagi, termasuk tadi yang Prof bilang ketika sampai di pooling tidak sampai saya menyatakan posisi saya ada di mana gitu ya. Lebih ke explaining, ini loh pooling menyampaikan tapi tidak memaparkan opini. Walaupun di belakang-belakang ada banyak warna opini saya yang mungkin kalau pembaca membaca gitu ya, karena itu sering juga menjadi bagian dari tulisan-tulisan opini saya di koran. Jadi mungkin ada banyak warna opini saya yang ada di situ. Tapi di 4 bab pertama memang dirancang sebagai bab yang menerangkan atau lebih ke arah textbook, kemudian 2 bab belakang lebih ke arah opini. Ya, mungkin saya akan bedah juga ya. Itu pernah dibedah juga, tapi nggak seperti ini ya. Nggak pakai telekonferensi. Mungkin nanti saya bedah barangkali Pak Fuad Pak Ahmad mau jadi pembahas juga boleh. Udah punya buku saya belum Pak Ahmad? Udah punya buku saya? Belum sampai ke Belanda, Prof. Belum. Belum. Okay. Nanti kalau ada yang datang ke sini saya titip. Ya. Oke, nah sekarang waktunya tinggal ada tambahan sedikit ya, Ada lagi dari teman-teman di sini yang mau
Kalau tidak nanti saya akan mencoba sedikit berikan tanggapan ya. Ada dari siapa di sini? Nggak ada ya? Dari teman-teman. Sedikit, Prof. Mohon maaf. Ya silakan siapa? Mohon maaf. Kris Wardani, Prof. Ya, ya. Mohon maaf saya tidak menampakkan diri dalam kondisi tidak layak. Jangan-jangan ngaku Bu Kris. Udah apa ketawanya udah. Sehat ya Prof. J. Pak Ahmad, selamat ya Pak. Ya, terima kasih Bu Kris. Saya tidak berani komentar banyak karena saya hadir di sini ingin melihat sebenarnya. Setelah ini baru membaca bukunya. Jadi beda dengan yang lainnya yang sudah membaca kemudian bisa memberi komentar. Kalau saya baru akan membeli. Memang kalau saya boleh berkomentar, tulisan-tulisan tentang JKN ini relatif sedikit sebenarnya dalam bentuk buku-buku begitu. Termasuk kami-kami ini kan harusnya bisa menulis begitu. Tetapi karena kesibukan sehari-hari, dosen, kemudian juga ada yang struktural, kemudian menjadi waktu itu tersita banyak. Yang nggak kalah pentingnya adalah tidak hanya buku sebenarnya. Saya beberapa kali hadir di dalam forum, ada 1-2 bule itu yang tanya gitu. Kalau saya ingin tahu banyak tentang JKN ini, kok rasanya dalam jurnal internasional itu Pak masih sedikit gitu. Apalagi jurnal internasional yang cukup prestis itu. Saya pikir itu juga tantangan di luar kita mencoba menulis buku. Nah, kalau kita lihat buku memang bentuknya kalau JKN itu bisa semacam kapita selekta, mengulas panjang, mengulas secara umum tetapi tidak detail, tapi ada juga yang langsung hanya menyoroti 1 atau 2 aspek. Tapi apapun buku itu saya kira bisa saling melengkapi Pak Ahmad. Kalau dikatakan tadi Pak Ahmad mengatakan chapter 1 sampai 4 itu merupakan seperti explaining, iya sih. Sidang pembaca kan juga harus dijelaskan ya Pak Ahmad ya tentang seperti apa ini arsitektur JKN ini, tetapi penulis pun juga boleh menyampaikan opini. Dalam arti opini itu juga opini yang objektif disertai dengan data dan fakta. Kalau memang penulis mengatakan equity, unequity itu masih terjadi di mana-mana, ya harus ditunjukkan dengan data-data tentang unequity sehingga opininya ini menjadi opini yang sangat objektif gitu. Sekali lagi selamat kepada Pak Ahmad. Habis ini saya membaca, ingin beli bukunya Pak, tadi sudah saya catat. Mohon maaf ya Purwaksana, saya tidak bisa berkomentar banyak karena memang saya belum membaca. Justru saya hadir di sini ingin sebenarnya tahu anatomi buku itu, untuk kemudian bisa saya beli. Matur nuwun. Oke. Dan mungkin nanti siapa tahu nanti Pak Ahmad bisa bedah buku khusus untuk teman-teman Undip Bu ya. Kan monggo ya, silakan nanti. Di Undip banyak loh. Masuk bukunya Prof Laksana tadi apa Prof? Bukunya yang terakhir belum sampai ke kami. Waduh. Tentang fragmentasi sistem kesehatan ya. Iya. Buku nanti kita coba ini ya. Kita bisa nanti kalau ini bisa dibedah di Semarang. Wajib baca Bu Kris. Iya. Matur nuwun. Beli online kok. Ya, ketika online ini menjadi apa-apa menjadi dimudahkan sebenarnya. Ada di Shopee, Pak. Pak Ahmad Wadi ini jauh banget ya. Di mana Rotterdam? Iya, Rotterdam. Ya. Karena waktunya tinggal 3 menit, saya akan sedikit melihat pada satu hal yang menarik dari buku yang tadi kata Pak Ahmad Suwadi ini buku explaining ya, walaupun juga ada sedikit di belakang mengenai opini Pak Ahmad Suwadi ya. Nah ini sangat penting ketika kita tuh misalnya masuk S2 ya atau S3 atau S1 ya, itu mau memahami apa itu irasi biji, apa itu Kakwani Index dan sebagainya. Ini buku ini tepat sekali ya, menurut saya bisa menggambarkan, menerangkan dengan mudah ya. Ya, ini menarik. Tapi saya yakin dengan nanti Pak Ahmad Suwadi semakin senior ya, lama-lama akan bikin buku yang lebih opini ya Pak ya. Tapi ini sangat menarik ya. Nah, catatan saya satu Pak, cuma satu yang juga terkait dengan equity. Ya. Memang pada saat menulis ini itu saya coba baca secara mendalam ya. Itu arsitektur yang mungkin masih kurang ya, itu mengenai sistem IT ya Pak ya, yang ada
di buku ini lebih pada untuk layanan primer ya Pak ya. Ya, ya. Padahal kalau kita lihat dalam konteks jaminan kesehatan, sistem IT atau informasi ini yang menjadi kunci dari berbagai kemajuan ataupun mungkin kemunduran ataupun stagnasi dari suatu sistem ya. Nah, ya mungkin betul ya Pak Ahmad ya. Ini kayaknya masih kurang begitu ditulis ya. Ya, untuk IT memang hanya fokus di primer karena apa namanya? Waktu itu saya memang risetnya di situ, jadi Ya. lebih banyak di primer, belum ke sekundernya. Ya, belum. Ya. Nah, oleh karena itu memang saya mengajak Bapak Ibu semua teman-teman di sini atau yang muda-muda juga yang dekat dengan IT ya. Karena BPJS sudah mengeluarkan data ya. Jadi dalam konteks data itu ada dua macam data ya. Data yang sifatnya survei ya, seperti Susenas, dan ini dipakai banyak oleh Pak Ahmad ya, yang kurva-kurva atau indeks-indeks Kaukoni itu basisnya adalah data survei ya, Susenas ya. Ya. Sementara sekarang sudah muncul data rutin Pak dari BPJS, tapi ya ini masih tadi yang juga dikatakan oleh Pak Ahmad Wadi ya, data rutin seperti Komdat atau EPWPGM di Gizi dan itu ada semua. Nah, di BPJS juga ada data klaim dan sebagainya itu ada semua. Ya. Cuman ini data rutin itu tidak terekspos publik dengan baik, betul ya? Yang lain dengan di Belanda atau di Amerika ya, atau Kanada ya. Bahkan di Kanada nanti kita akan undang ahlinya ya. Di Kanada itu data rutin itu dibuka dan disimpan di perguruan tinggi yang mengelola data rutin sistem kesehatan. Terbuka sekali ya. Nah, ini menarik karena kalau itu kita bisa masukkan dalam arsitektur JKN, itu sangat penting karena apa? Ketika terjadi data yang disebut sebagai interoperabilitas ya, antar pelaku ya, itu dunia akan menjadi lebih terang. Ya. Seperti claim ratio itu, kami dari UGM sudah memprediksi claim ratio itu akan skew, akan berat ke arah mereka yang kaya ya. Jadi APBN itu jelas akan rendah. Tapi kita baru mendapatkan data itu setelah tahun ketiga, karena Kemku kemudian mengeluarkan data itu. Nah, pada tahun pertama, dua, ketiga itu masih banyak yang menyatakan bahwa askes sosial itu tidak boleh keluarkan data segmented. Ya. Nah, ini kan lucu tuh ini. Padahal itu data itu ada semua. Nah, sehingga muncullah pada tahun ketiga dan keempat baru kita semua, oh ya begitu ya, ternyata ada masalah besar tapi sudah terlanjur. Nah, sehingga ketika kita menggunakan data tadi, itu jadi yang dikatakan Pak Mutakin ya, mungkin di buku ini juga mungkin Pak Ahmad perlu juga untuk melihat kembali ke ekuitas dengan pendekatan realis ya, tidak pakai survei, data survei, tapi pakai data rutinnya BPJS gitu. Itu nanti akan shocking tuh Pak, karena kalau pakai data Susenas, data survei tadi, itu kan strukturnya kan visit, dihitung visit satu kali tuh, ya. Nah, tapi visit tadi itu di Papua atau di Jogja itu sama, dihitung frekuensi. Tidak tahu apakah visitnya ke rumah sakit kelas A atau kelas D, ya. Pokoknya visit ke rumah sakit. Padahal dalam konteks biaya yang visit ke kelas A dibanding kelas D jauh lebih mahal yang di kelas A ya. Nah, ini yang menarik. Jadi mungkin Pak Mutakin mungkin kita titip untuk DJSN barangkali juga perlu untuk lebih banyak menggunakan evaluasi yang sifatnya realis Pak. Ya, tetap kita menggunakan data Susenas, tapi ada model lain yang bisa lebih realis atau lebih real melihat equity ini. Oke, saya kira itu Pak ya, Pak Ahmad ya. Mungkin setuju ya Pak ya tentang arsitektur IT ini yang mungkin perlu kita terus pelajari, dan saya berharap Pak Ahmad Wadi, apalagi di Erasmus itu tempatnya ahli-ahli IT juga Pak. Di sana saya dengar banyak tuh Pak, orang-orang betul ya, yang manajemen. Ya. Bioinformation, bioinformatics ya, itu banyak di sini. Ya, tolong kita Pak, bagaimana interoperabilitas dari sistem IT yang untuk insurance Pak di luar negeri. Ya, kalau perlu nanti kita bikin satu diskusi khusus mengenai hal ini, Pak Mutakin juga ya. Tapi ini teman-teman yang muda itu saya kira perlu untuk masuk ke isu ini. Oke, waktu udah habis nih, saya udah diminta produser yang di belakang kaca. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Wadi, dan bagi teman-teman yang ada di forum ini, terima kasih atas perhatiannya.
bagi para dosen perguruan tinggi seperti Bu Kris, saya berharap kalau boleh nanti Pak Ahmad Fuadi bikin bedah buku untuk khusus Undip atau khusus Monggo. ya. Iya. Kemudian banyak ya. Siap. Termasuk bukunya Prof. Laks. Boleh nanti bisa. Ya. Iya, monggo. Juga ini ada door prize untuk dua Iya. orang yang maka door prize yang pertama akan kami kirimkan kepada Bu Kris ya. Nanti nggak usah beli Bu Kris. Kita akan kirim bukunya ini ke Bu Kris di Alhamdulillah, terima kasih. Apa Prof? apa? Surprise-nya. Itu bukunya ini. Alhamdulillah ya. Oke, ya, matur nuwun. Ini hadiah dari Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Laks, dari Prof. Laks. Sama-sama, Bu Kris. Kemudian hadiah yang kedua untuk siapa nih Pak Ahmad nih? Siapa Pak Ahmad yang harus ngasihkan kepada siapa nih? Waduh, sulit ini untuk bisa menentukan. Gimana? Diundi. Diundi saja gimana, Prof? Saya nggak tahu. Atau Bu Dewi Les yang tadi menyampaikan itu? Ya, Bu Dewi dari mana Bu Dewi ya? Tadi di YouTube kalau nggak salah ya. So, Bu Dewi. Ya oke lah, nanti kita cari ya. Jadi Bu Dewi itu kita akan cari dari mana beliau, Dewi Lestari kalau nggak salah dari Jakarta. Ada itu Bu Dewi Lestari ada. Ada Bu Dewi. Bu Ya, Dewi. Bu Dewi. saya dulu di Pertamedika. Oh ya makanya Pak Medika. Pertamedika. Loh, saya dengar udah jadi masih COVID Bu ya? Satu, Satu. Oh. yang Pertamina Jaya Pertamina sama RSPP tambahan. Oke, Bu Dewi nanti kita kirim buku ini untuk Bu Dewi. Mohon alamatnya ya di Pertamedika ya. Gampang ya. Alamatnya ya private aja nanti, Prof. Info ya. Iya, makasih. Ya, jadi door prize 2 buku sudah melayang ke Undip 1 ke Bu Kris dan ke Jakarta ke Bu Dewi. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sekali Pak Fuadi, dan mari kita tepuk tangan untuk Pak Ahmad Fuadi. Nanti kontak-kontakan ya Pak Ahmad ya. Siap Bu, siap. Terima kasih Siap, Bu. ya. Semoga cepat pulang Pak ya. Ini Indonesia ini jangan lama-lama di Rotterdam nanti kita khawatir betul nih. Ini ada satu teman saya yang sama dengan Pak Ahmad dulu ya. S3 di sana tapi nggak pulang-pulang sampai 10 tahun ya. Pulang. Sudah Itu kalau dibutuhkan masih di ada Pak Indonesia, Dono Prof. tuh, pulang Pak Dono. Oke, terima kasih sekali. Sampai ketemu pada bedah buku berikutnya. Minggu depan itu bedah bukunya yang kedua dari Bu Tias ya, Bu Tumilah Ayu Ya, siap. Tias yang kita membahas mengenai health policy. Strategic management ya. Dengan Bu Tias dari FKM UI. Saya usahakan mungkin sebulan lagi ya buku saya atau 3 minggu lagi kita bedah buku. Ya. Dari Undip ada buku Bu Kris ya. Kalau ada kita bisa buku seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Sehat nggih, sehat semua. Kasih. Mohon maaf, live, izin, live. Izin. Terima kasih.